Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Furqonul Aziz MPD, tugas mata kuliah Kritik Sastra Indonesia. Materi, memahami hakikat kritik sastra oleh Trihasanah, NIM 202010404006. Memahami hakikat kritik sastra. Latar belakang, kritik sastra merupakan sumbangan yang dapat diberikan oleh para peneliti sastra bagi perkembangan dan pembinaan sastra. Secara singkat, kritik sastra dapat didefinisikan sebagai hasil usaha pembaca dalam mencari dan menentukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran sistematik yang dinyatakan dalam bentuk tertulis. Seorang pembaca sastra dapat membuat kritik sastra yang baik apabila dia betul-betul menaruh minat pada sastra, terlatih kepekaan citanya, dan mendalami serta menilai tinggi pengalaman manusiawinya. Yang dimaksud dengan mendalami serta menilai tinggi pengalaman manusiawi adalah menunjukkan kerelaan psikologinya untuk menyelami dunia karya sastra, kemampuan untuk membeda-bedakan pengalaman secara mendasar, dan kejernihan budi untuk menentukan macam-macam nilai. Sebelum membahas lebih jauh lagi, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi apa sebenarnya hakikat kritik sastra. Pengertian kritik sastra. Beberapa pendapat para ahli tentang kritik sastra diantaranya. 1. Menurut H.B. Jassin, mengatakan, kritik sastra merupakan pertimbangan baik buruknya karya sastra, penerangan, dan penghakiman karya sastra. 2. Menurut Tarigan, pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat, serta pertimbangan yang adil terhadap baik buruknya kualitas, nilai kebenaran suatu karya sastra. Yang ketiga, menurut Harjana, sebagai hasil usaha pembaca dalam mencari dan menemukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran sistematika yang dinyatakan dalam bentuk tertulis. Pengertian kritik sastra selanjutnya yang keempat yaitu menurut Graham Hauge. Dalam Pradopo, kritik sastra itu bukan hanya terbatas pada penyuntingan dan penetapan teks, interpretasi, dan pertimbangan nilai, melainkan meliputi masalah yang lebih luas tentang kesusastraan, untuk apa, dan bagaimana hubungannya dengan masalah-masalah kemanusiaan yang lain. Selanjutnya, pengertian kritik sastra yang kelima yaitu menurut M.H. Abrahams. Kritik sastra adalah studi yang berhubungan dengan pendefinisian, penggolongan, penguraian atau analisis, dan penilaian atau evaluasi karya sastra. Pengertian kritik sastra yang keenam yaitu menurut René Wellek. Kritik sastra merupakan studi sastra yang langsung berhadapan dengan karya sastra. Secara langsung membicarakan karya sastra dengan penekanan dan penilaian. Secara umum, bahwa kritik sastra itu adalah salah satu cabang ilmu sastra yang menghakimi suatu karya sastra. Kritik sastra mencakup penilaian guna memberi keputusan bermutu tidaknya suatu karya sastra. Dalam kritik sastra, suatu karya sastra diuraikan atau dianalisis, unsur-unsur atau norma-normalnya diselidiki satu persatu, bernilai atau kurang bernilaikah karya sastra tersebut. Sedangkan kritikus adalah orang yang cakap dalam menimbang kualitas ataupun keindahan-keindahan dari berbagai benda.
terutama sekali mengenai karya sastra dan seni. Kritikus adalah seseorang yang pekerjaannya mengamati dengan teliti, memperbandingkan dengan tepat, serta mempertimbangkan dengan adil baik buruknya kualitas, nilai kebenaran sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritikus adalah orang yang ahli dalam memberikan pertimbangan atau pembahasan tentang baik buruknya suatu karya. Selanjutnya, tujuan kritik sastra. 1. Mempertimbangkan atau menjelaskan tentang karya sastra serta prinsip-prinsip terpenting tentang karya sastra tersebut kepada penikmat yang kurang memahami. 2. Menerangkan seni imajinatif sehingga mampu memberi jawaban terhadap hal-hal yang dipertanyakan pembaca. 3. Membuatkan aturan-aturan untuk para pengarang dan pengatur selera pembaca. 4. Menginterpretasikan suatu karya sastra terhadap pembaca yang tidak mampu memberikan apresiasi. 5. Memberikan keputusan atau pertimbangan dengan ukuran penilaian yang telah ditetapkan. 6. Menemukan dan mendapatkan asas yang dapat menerangkan dasar-dasar seni yang baik. Selanjutnya, manfaat kritik sastra. Yang pertama, berguna bagi perkembangan sastra. Kedua, berguna untuk penerangan bagi pembaca. Ketiga, berguna bagi ilmu sastra itu sendiri. Dan keempat, memberi sumbangan pendapat untuk menyusun sejarah sastra. Selanjutnya, peran kritik sastra. 1. Menjalankan disiplin pribadinya sebagai jawaban terhadap karya sastra tertentu. Berbeda dengan seorang estetikus, karena kritikus adalah orang yang terlatih kemampuannya dalam memisahkan hal-hal yang bersifat emosional dengan hal-hal yang rasional. 2. Bertindak sebagai pendidik yang berupaya membina dan mengembangkan kejiwaan suatu masyarakat. 3. Bertindak sebagai hakim yang bijaksana, yang dapat membangkitkan kesadaran serta menghidupkan suara hati nurani, pembinaan akal budi, ketajaman pikiran, dan kehalusan cita rasa. Selanjutnya, kedudukan kritik sastra. 1. Sastra atau kesusastraan ilmiah terdiri dari 3 bidang studi. Yang pertama, teori sastra, kedua, sejarah sastra, dan ketiga, kritik sastra. Yang kedua, ketiga bidang tersebut berhubungan secara timbal balik. Teori sastra dapat menjadi patokan bagi pelaksanaan sejarah sastra dan kritik sastra. Sejarah sastra dapat menjadi pegangan bagi pelaksanaan kritik sastra dan hasilnya dapat menjadi masukan bagi teori sastra. Kritik sastra dapat menjadi masukan bagi penyusunan sejarah dan teori sastra. 3. Mengingat hubungan yang timbal balik dan saling berjalinan di antara ketiga cabang ilmu sastra itu, maka kedudukan seorang kritikus sastra yang bergerak dalam kritik sastra sangat penting. Ketepatan pendapatnya tentang karya-karya sastra akan membantu memajukan teori dan sejarah sastra. Dengan demikian, kritik sastra atau tulisan kritikus sastra menempati kedudukan yang penting untuk memajukan ilmu sastra, terutama teori sastra dan sejarah sastra. Selanjutnya, jenis-jenis kritik sastra. 1. Kritik sastra intrinsik, yaitu
menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya sehingga akan diketahui kelemahan dan kelebihan yang ada dalam karya sastra. 2. Kritik sastra ekstrinsik, yaitu menganalisis dengan cara menghubungkan karya sastra dengan penulisnya, pembacanya, atau masyarakatnya. Di samping itu juga melibatkan faktor ekstrinsik lain seperti sejarah, psikologi, religius, pendidikan, dan sebagainya. 3. Kritik deduktif, yaitu menganalisis dengan cara berpegang teguh pada sebuah ukuran yang dipercayainya dan dipergunakan secara konsekuen. Keempat, kritik induktif, yaitu menganalisis dengan cara melepaskan semua hukum atau aturan yang berlaku. 5. Kritik impresionik, yaitu menganalisis hasil karya berdasarkan kesan pribadi secara subjektif terhadap karya sastra. 6. Kritik penghakiman, yaitu menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu untuk menentukan apakah sebuah karya sastra baik atau buruk. 7. Kritik teknis, yaitu kritik yang dilakukan untuk tujuan tertentu saja. Selanjutnya, jenis-jenis aliran kritik sastra. Jenis kritik sastra menurut pelaksanaannya ada 3. Yang pertama, kritik yudisial atau judicial criticism. Yang kedua, kritik impresionistik atau impressionistic criticism. Dan yang ketiga, kritik induktif atau inductive criticism. Selanjutnya, jenis-jenis aliran kritik sastra. Jenis kritik sastra menurut bentuknya ada 2. Yang pertama, theoretical criticism atau kritik teoritis. Yang kedua, applied criticism atau kritik terapan. Lanjut lagi, jenis kritik sastra menurut pendekatannya. Menurut Abrams 1981, berdasarkan pendekatannya terhadap karya kritik sastra dapat digolongkan ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Kritik mimetik atau mimetic criticism. 2. Kritik pragmatik atau pragmatic criticism. 3. Kritik ekspresif. 4. Kritik objektif. Selanjutnya, ciri-ciri kritik sastra. Kritik sastra mempunyai beberapa ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan tanggapan terhadap hasil karya. 2. Memberikan pertimbangan baik dan buruknya atau kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. 3. Pertimbangan bersifat objektif. 4. Memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. 5. Memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. 6. Tidak berprasangka. Dan 7. Tidak terpengaruh siapa penulisnya. Selanjutnya, simpulan. 1. Kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya seni. 2. Dalam sastra atau kesusastraan ilmiah terdiri dari 3 bidang studi, yaitu yang pertama, teori sastra, kedua, sejarah sastra, dan ketiga, kritik sastra. 3.
Ketiga bidang tersebut berhubungan secara timbal balik. Teori sastra dapat menjadi patokan bagi pelaksanaan sejarah sastra dan kritik sastra. Sejarah sastra dapat menjadi pegangan bagi pelaksanaan kritik sastra dan hasilnya dapat menjadi masukan bagi teori sastra. Kritik sastra dapat menjadi masukan bagi penyusunan sejarah dan teori sastra. 4. Mengingat hubungan yang timbal balik dan saling berjalinan di antara ketiga cabang ilmu sastra itu, maka kedudukan seorang kritikus sastra yang bergerak dalam kritik sastra sangat penting. Ketepatan pendapatnya tentang karya-karya sastra akan membantu memajukan teori dan sejarah sastra. 5. Dengan demikian, kritik sastra atau tulisan kritikus sastra menempati kedudukan yang penting untuk memajukan ilmu sastra, terutama teori sastra dan sejarah sastra. Demikian presentasi dari saya, materi memahami hakikat kritik sastra. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.